kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oh iya Bu Lutfi, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan ke Bu Lutfi bahwa saya akan melakukan supervisi ke kelas Bu Lutfi. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Lutfi yang harus kita lalui. Yang pertama ada praobservasi, kemudian yang kedua ada observasi, yang ketiga ada pasca observasi. Nah, untuk kegiatan kita kali ini akan melaksanakan tahapan praobservasi Bu Lutfi. Nah, pada tahapan ini kita akan berdiskusi, hanya sharing informasi saja untuk persiapan pelaksanaan kegiatan observasi nanti gitu. Adapun tujuan supervisi observasi ini, nantinya saya akan mengamati kemudian mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lutfi untuk memastikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti yang pernah kita diskusikan bersama kemarin. Ya, kemudian hanya untuk mengembangkan kemampuan serta kompetensi Bu Lutfi sebagai guru. Jadi nanti saya berharap Bu Lutfi nggak usah khawatir, Bu Lutfi tidak perlu merasa diawasi gitu ya Bu. Oke, baik Bu Lutfi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran nanti. Bu Lutfi sudah menyiapkan SPP kan ya? Sudah nih. Nah, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Lutfi siapkan untuk besok nih apa? Tujuan pembelajarannya karena besok itu yang saya ambil materinya IPA sama bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Indonesia tujuannya besok dengan kegiatan mengamati gambar iklan, nanti di media cetak siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar dengan tepat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti dengan mengamati gambar iklan di media cetak, siswa juga dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan maupun tulisan. Baik. Kemudian Sedangkan yang untuk IPA-nya nanti ada pengamatan berbagai benda yang nanti disiapkan tabel, kemudian siswa dapat mengidentifikasikan zat penyusunnya satu benda tersebut dengan benar. Jadi termasuk zat tunggal, atau zat campuran. Yang keempat, siswa nanti juga dapat menyimpulkan hasil dari perbedaan zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Jadi perbedaannya apa antara zat tunggal dan zat campuran? Baik. Ada 4 tujuan pembelajaran ya, Bu Lutfi? Iya. Kemudian nih, untuk pembelajaran besok, kegiatan pembelajaran besok, area pengembangan yang ingin Bu Lutfi capai atau Bu Lutfi fokus untuk kegiatan observasi besok yang mana nih? Nah, untuk besok itu area yang saya kembangkan pengetahuan dan keterampilan, dimana nanti saya ingin di kelas itu siswa menjadi aktif saat pembelajaran serta dapat berkolaborasi dengan teman-temannya melalui diskusi. Gitu. Baik. Berarti besok Bu Lutfi ingin fokusnya pada pengetahuan dan keterampilan siswa, kemudian siswa itu tersebut aktif saat pembelajaran, saat berdiskusi, sehingga dia dapat berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Baik. Kemudian nih Bu Lutfi, untuk rancangan pembelajaran yang sudah Bu Lutfi siapkan seperti apa? Untuk rancangan yang sudah saya siapkan yaitu rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Betul. Besok berarti akan ada kelompok-kelompok gitu ya Bu ya. Untuk modelnya Bu Lutfi menggunakan metode apa ini besok yang akan Bu Lutfi terapkan kepada anak-anak? Besok saya akan menggunakan model problem based learning, di mana model ini nanti menggunakan diskusi kelompok dengan penugasan. Baik. Kemudian pastinya sudah disiapkan asesmen juga ya Bu? Iya, betul. Baik. Kemudian untuk media pembelajarannya yang akan Bu Lutfi pakai besok untuk menunjang kegiatan di kelas? Besok saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video. Ada video pembelajaran? Video pembelajaran, PPT, dan gambar-gambar. Gambar zat campuran, zat tunggal. Gitu. Baik.
Jadi nanti siswa selain menyusun gambar-gambar kemudian memasukkan ke dalam tabel, setelah siswa juga dilihatkan video pembelajarannya gitu ya. Kira-kira nih Bu Lutfi, kapan Bu Lutfi saya bisa masuk ke kelas Bu Lutfi untuk observasi? Untuk observasi bisa dilakukan besok jam pertama. Oh baik, alhamdulillah. Besok pada saat pembelajaran di kelas 5A, saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran, kemudian apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya Bu. Nanti setelah kegiatan supervisi ini selesai, kita akan berbincang-bincang lagi untuk tahapan pasca observasi. Siap Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang sudah, maksudnya yang Bu Lutfi sudah punya gambaran apa gitu? Gambaran dari percakapan hari ini mungkin saya dapat mulai mempersiapkan materi-materi untuk besok. Tentunya karena diawasi nanti takutnya kurang grade gimana, jadi saya mencoba yang terbaik untuk besok, menyiapkan mulai dari materi, PPT, video dan gambar-gambar yang akan digunakan untuk diskusi besok. Terima kasih Bu Lutfi untuk waktunya hari ini. Semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar. Saya berpesan Bu Lutfi besok santai saja. Tidak perlu merasa diawasi gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Lutfi. Sama-sama Bu Yufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak. Istidadan doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ada jawaban? Sirup. Nah, coba kita lihat apakah benar Rani sudah melihat iklan tentang sirup. Ternyata Rani itu sudah menonton tayangan televisi yang berisi iklan, di mana saat iklan tersebut ditonton sama Rani, akhirnya Rani menjadi terpengaruh sama seperti kalian. Kalau bisa melihat iklan sepatu yang iklan HP yang bagus, kalian akan terpengaruh oleh gambar yang ada di televisi. Oke, buku lanjutkan. Nah, ini dia. Tahukah kalian jenis iklan yang ditonton oleh Rani yang ditayangkan di televisi ini iklan apa? Iklan media elektronik Intel. Iklan media elektronik yaitu iklan yang dimana ditampilkan di media elektronik. Apa medianya? Televisi. Papan reklame, nah itu contohnya. Kalau iklan papan reklame itu biasanya terdapat di jalan besar, di kota-kota. Oh, di jalan raya. Kalau televisi kan kamu bisa di jalan raya. Radio juga nggak mungkin ya kan. Nah, makanya ada papan reklame, yaitu papan yang ditayangkan yang berisi monitor seperti halnya televisi. Di mana media ini biasanya ada di persimpangan lampu merah, pusat perbelanjaan, atau lokasi strategis yang menjadi tempat orang sering berlalu lalang. Nah, kalau misal ditempatkan di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang nggak ada orangnya, siapa yang mau lihat? Paham yang mau lihat? Ada Bu yang lihat. Pasti kalian tahu jargonnya iklan Shopee itu gimana? Itu adalah tujuan dari iklan, yaitu mengajak kalian untuk terus menyanyikan lagu itu. Kemudian nanti dia di Play Store ada di download, kalian beli-beli. Itu adalah tujuan dari iklan. Coba siapa di sini yang tahu iklannya Yakult? Coba gimana? Apakah kalian minum Yakult setiap hari? Tetapi musiknya itu terngiang-ngiang di kepala. Apalagi kalau sudah melihat Yakult di kantin. Iya Bu. Ya kan? Kalian tiba-tiba nanti nyanyi sendiri ya, dan akhirnya beli. Akhirnya tertarik. Oke, kalau nggak ada coba dulu mainan ke kalian satu kali lagi. Ada beberapa iklan kan, iklan radio, iklan televisi, dan lain sebagainya. Nah, coba Raya, kalau iklan televisi itu di dalamnya ada apa saja yang bisa kita nikmati dari iklan tersebut? Ada? Kalau iklan televisi di dalamnya
tuliskan T pada zat tunggal dan C pada zat campuran. Jadi nanti ada pernyataan nomor K sampai F. Kalian baca, kemudian kalian beri tulisan T atau C di biru-birunya ini. Ya, di sini. Beri tulisan T atau C nanti. Itu yang nomor 1. Kalau T tunggal, C campuran. Yang Bu Lutfi, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Lutfi sebagai calon wali kota angkatan 7 kelompok 45A ya. Dan teman sejawat dari Bu Lutfi, Bu Lutfi nih. Lutfi niku pas sama di wali kelas 5 kelas 5. Nggih. Sebelumnya perkenalkan saya namanya Pak Yasin, Pak Yasin, dipanggil Pak Yasin itu sebagai pendampingnya Bu Lutfi di Jalur Guru Penggerak, karena di Jalur Guru Penggerak ada pendamping atau pengajar praktik di dalamnya. Jadi ini sudah ke-5 kali, bulan ke-5 saya kesini, semoga tidak bosan briefing lihat muka saya. Dan di pendampingan kelima ini tentang penerapan observasi kepada teman sejawat, dan kami berikan sepenuhnya kepada calon guru penggerak untuk memilih siapa calon guru sejawatnya, teman sejawatnya yang akan dijadikan relasi observasi. Jadi tuntutan bukan untuk mengoreksi jenengan, tetapi ini saling sharing di proses pembelajaran kurikulum merdeka ini. Semoga nanti bisa jadi kita mendapat ilmu dari jenengan Bu Lutfi juga. Jadi terima kasih atas kerjasamanya ini, karena juga nilainya Bu Yuki salah satunya dari jenengan nanti. Jadi terima kasih kerjasamanya, dan mohon maaf mungkin telah meminta waktu jenengan ketika mengajar masuk ke dalam kelas jenengan. Tapi itu memang sebagian dari tugas dari Bu Yuki juga, dan di sini kami sebagai pendamping guru penggerak ada 3 tahapan, ada pra observasi, observasi langsung dengan jenengan, di pasca observasi ini nanti didampingi oleh saya. Ya, nanti ketika sudah mulai di pasca observasinya saya hanya mengamati saja. Oke. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Bu Lutfi, dan mohon maaf telah sedikit mengganggu aktivitas jenengan. Dimaafkan Ibu, kerjasamanya. Mungkin itu saja nggih. Bu Yufi, apa sudah sambut siap? Sudah, Pak. Nggih, monggo disilakan. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Bu Yupi, sangat baik. Iya. Hari Senin. Hari Senin gitu, terus hari Sabtu kemarin. Oke, mohon maaf nggak waktunya. Sedang tidak ada kegiatan nggak Bu Lutfi? Hari ini sedang kosong, tadi sudah jaga jam pertama. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya ini Tidak sebentar. ada apa-apa. Oke. Setelah kegiatan kita kemarin, setelah kita kemarin melakukan observasi, kemudian observasi. Nah hari ini saya akan berbincang sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya. Saya ke kelas Bu Lutfi untuk mengadakan supervisi, untuk mengamati jalannya proses pembelajaran. Nah, hari ini saya akan berbincang sedikit dari percakapan kita hari ini, Bu Lutfi. Kira-kira apa nih yang Bu Lutfi ingin dapatkan, harapkan gitu? Ya, ingin saya harapkan ini Bu Yupi, saya bisa sharing ke jenengan karena kan saya juga baru tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan lain sebagainya. Nah, selain itu saya juga mengharapkan saran-saran dari panjenengan supaya saya nanti kedepannya lebih baik. Iya, insya Allah Bu Lutfi nanti kita akan belajar bersama. Karena saya juga terus terang untuk kurikulum merdeka ini jadi baru belajar gitu. Semoga nanti kita apa ya namanya bisa berbagi informasi gitu dan berdiskusi bagaimana nanti ke depannya. Bagaimana perasaan Bu Lutfi setelah saya observasi kita datang ke kelas Bu Lutfi kemarin? Ya, alhamdulillah saya lega karena sudah saya persiapkan mau di observasi, saya persiapkan dari awal, kemudian anak-anak juga antusias. Iya, saya di kelas Bu Lutfi kemarin ini dia anak berebutan ngacung dan sebagainya gitu, jadi sangat antusias sekali gitu. Kemudian Bu Lutfi kan kemarin sudah menyusun rencana pembelajaran gitu ya. Apa sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Lutfi susun gitu kegiatan kemarin? Untuk sesuainya insya Allah sudah sesuai, cuma dalam praktiknya kan pasti ada beberapa hal yang kurang maksimal menurut saya, ada missnya. Iya. Seperti itu Bu Yupi. Iya. Pasti begitu ya Bu. Iya. Sudah kita susun sudah kita rapi susun sebagai- tertentu. Nah, seperti itu Waktu kadang di lapangan pelaksanaan ada aja ya. Iya betul. Kemudian kan beliau juga menyusun tujuan pembelajaran Iya. gitu. Kalau tidak salah kemarin ada 4 Iya. Dari kegiatan kemarin apa sudah tercapai semua Bu? Iya, Tujuan insya Allah pembelajaran? sampun Bu Yupi. Tujuan pembelajaran yang kemarin itu yang bahasa Indonesia meliputi mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Kemudian nanti siswa juga dapat menyimpulkan isi dari iklan tersebut. Nah, sedangkan yang IPA itu nanti siswa dapat ini Bu Yupi, mengidentifikasi zat penyusun suatu benda. Menyusun satu benda. Kemudian itu ada gambar-gambar gitu nanti di ini identifikasi yang ini penyusunnya zat campuran atau zat padat. Campuran homogen. Oke. Maaf kok zat padat, campuran homogen, heterogen Iya. ataupun zat tunggal. Iya. Oke. Iya. Memang kemarin saya lihat anak-anak ini apa namanya memahami gitu ya unsur-unsur iklan yang ngacung banyak gitu kan. Kemudian bahkan kemarin tuh ada yang memberikan contoh Yakult dengan jargonnya. Jargon Yakult, Iya. jargon banyak. Nah, kemudian ketika anak-anak di kelompoknya masing-masing sampai ada yang hompimpa untuk siapa yang mau berbentuk mengerjakan RTP dari Bu Lutfi itu. Ini sangat menarik sekali. Kemudian sekarang saya ingin kita mungkin ya saya dan Bu Lutfi mengidentifikasi terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Lutfi lakukan. Menurut Bu Lutfi apa yang sudah baik dari kegiatan kemarin, kemudian yang harus dipertahankan gitu, kemudian apa yang kira-kira dari pembelajaran kemarin itu yang menurut Bu Lutfi masih kurang maksimal, masih kurang dan ingin ditingkatkan dan perlu perbaikan. Menurut saya yang kemarin itu sudah baik deh. Yang pertama dari rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan mulai dari RPP, terus kemudian media yang digunakan mulai dari PPT, video dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya menerapkan strategi yang ini Bu Yuf, pembelajaran yang kontekstual, jadi menghubungkan langsung dengan dunia siswa. Yang saya suruh nyari contoh iklan ada di TV yang pernah dilihat, kan pasti anak-anak ingat itu misalnya Yakult itu apa jargonnya. Itu anak-anak pasti
nyantol di pikirannya. Betul, betul. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya juga perlu memahami kondisi anak. Dimana kalau anak sudah mulai jenuh ini harus di ini kayak karena sudah ngantuk, Diberikan selingan gitu ya. Iya, harus diberikan selingan ice breaking dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang kurang maksimal menurut saya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya karena Iya. ini saya masih ini kurang mendalami pembelajaran berdiferensiasi karena menurut kalau di kelas itu biasanya kan dikasih soal sama semua gitu ya metodenya juga sama gitu Iya. itu mungkin saya kurang masih kurang maksimal di situ. Memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang sebuah hal yang baru gitu loh. Sebenarnya istilahnya baru, cuman mungkin kita sudah pernah melaksanakan ya di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, cuma karena kita belum tahu ilmunya sehingga metodenya bagaimana, teknisnya bagaimana kita belum paham gitu ya. Kemudian yang sudah baik dari Bu Lutfi kemarin harus mengkondisikan kelas ketika di kelas, kemudian menggunakan media dan video pembelajaran yang menarik juga. Dan yang harus ditingkatkan tentang ketika anak sudah mulai jenuh bagaimana cara mengkondisikan gitu ya. Serta kurang maksimal saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nih rencana selanjutnya ke depannya apa yang akan Bu Lutfi lakukan gitu untuk rencana-rencana perbaikan? Saya akan ini lebih mendalami lagi pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya mulai insya Allah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, kemudian KKG, ada di YouTube mungkin, Instagram atau yang lainnya. Iya, gitu. betul. Memang sebenarnya kalau algoritma di Instagram kita itu juga kadang sering muncul gitu kalau misalkan kita sering searching di YouTube pun seperti itu biasanya muncul saran-saran di halaman pertama itu. Alhamdulillah banyak sekali sebenarnya apa namanya inspirasi gitu yang mungkin bisa kita gali gitu untuk bisa kita terapkan pada anak-anak di sekolah. Oke, sangat bagus sekali rencananya Bu Lutfi. Mungkin selain yang Bu Lutfi sebutkan tadi, rencana yang lain mungkin Bu Lutfi punya apa kira-kira? Rencana yang lain pastinya berdiskusi dengan panjenengan, dengan Bu Yuli, Pak Jo, teman-teman sejawat kelas 5. Karena itu sangat membantu saya. Betul, nanti kita sama-sama belajar mengenai hal-hal yang baru mungkin yang ada di kurikulum Merdeka, karena tahun ini kita juga akan menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 5. Kapan Bu Lutfi nih akan melaksanakannya? Secepatnya sama Bu Lutfi, karena ini kan kurikulum Merdeka sebentar lagi sudah mulai tahun ajaran baru ini. Jadi kalau nanti malah tidak maksimal di dalam kelas ini. Nanti kita akan belajar bersama Bu Lutfi. Kemudian dari rencana-rencana yang sudah Bu Lutfi sebutkan tadi, mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, kemudian ada aktif di kegiatan-kegiatan KKG, kemudian mencari sumber belajar yang lain gitu ya, seperti di YouTube, Instagram dan media sosial lainnya. Kalau menurut Bu Lutfi misalnya nanti rencana itu sudah terlaksana, indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilannya yaitu anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang pasti senang belajar sama saya. Akhirnya anak-anak tertekan langsung sama saya. Betul, itu yang paling penting. Jadi pembelajaran yang kita lakukan memang seharusnya menyenangkan untuk anak-anak. Betul, dan berpihak kepada anak-anak gitu ya. Berpihak kepada siswa. Kemudian untuk mewujudkan rencana yang sudah Bu Lutfi susun tadi, kira-kira siapa saja yang menurut Bu Lutfi akan mendukung kegiatan rencana dari Bu Lutfi tadi? Saya kira yang akan mendukung kepala sekolah dan pastinya teman-teman sejawat seperti Bu Yufi yang sudah berpengalaman, dan yang terakhir adalah siswa. Karena siswa itu sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Baik. Mudah-mudahan nanti rencana dari Bu Lutfi kemudian strategi-strateginya akan terlaksana dengan baik. Insya Allah nanti kita akan lakukan bersama, bisa belajar bersama gitu. Semua demi kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya. Baik, dari percakapan kita hari ini mungkin masih ada yang ingin
Bu Lutfi sampaikan yang mungkin masih mengganjal begitu? Insya Allah saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Oke, saya mohon bimbingannya Bu Yufi Insya dan Allah. teman-teman lainnya. Karena saya masih baru di kelas di rumah. Dari pembelajaran sebenarnya Bu Lutfi sudah cukup bagus secara Amin. sudah cukup bagus, kemudian mengkondisikan kelas itu juga sudah bisa begitu, artinya anak-anak sudah mulai tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Media yang disiapkan juga sudah sangat bagus, mendukung sekali ke tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Mungkin memang penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang masih kurang gitu. Jadi itu mungkin yang kita pelajari bersama. Alhamdulillah Bu Lutfi, dari kegiatan yang kita lakukan mulai dari observasi kemarin, kemudian sampai pasca observasi hari ini, semoga dapat memberikan manfaat pada Bu Lutfi, pada saya juga, kemudian untuk membawa dampak yang positif untuk anak-anak gitu ya. Semoga rencana-rencana perbaikan yang direncanakan tadi juga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu Lutfi atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, terima kasih. Semoga jika Bu Lutfi ingin melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak ya Bu Lutfi.